Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Insinyur Budi Noviantoro, Bapak Direktur Utama kita. Yang saya hormati Bapak Andi Budiman yang mengikuti acara ini melalui jaringan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agung Sedayu. Yang saya hormati Bapak Insinyur Gede Agus Prayatna. Bapak Ibu sekalian, baik yang seagama dengan saya ataupun yang berbeda agama dengan saya, yang sangat saya hormati. Demikian juga seluruh insan Inka yang berbahagia. Sebelum saya ceramah, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita persembahkan untuk perintis PT Inka ini, semua orang yang pernah berkeringat, berdarah-darah untuk mengembangkan PT Inka sampai sekarang ini. Mudah-mudahan seluruh jerih payahnya menjadi pahala yang besar dan pengampun dosa, ampunan dosa untuk seluruh kesalahannya. Kita Fatihah juga untuk seluruh yang sedang diberi amanah mengembangkan PT Inka ini untuk menjadi perusahaan yang terbaik. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membawa PT Inka ke tahap yang paling berjaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang mengikuti acara ini di masjid yang sedang direnov ini, juga yang mengikuti acara melalui jaringan yang sangat saya hormati. Pada kesempatan 20 atau 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan penjelasan tentang tafsir Al-Fatihah, ya, tetapi saya kaitkan dengan apa yang sedang dibutuhkan untuk memajukan PT Inka ini. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, saya kira value yang dimiliki BUMN ini saya kira yang paling unik dan belum ada yang menyamai, ya. Akhlak, luar biasa. Sekarang saya berbicara akhlak secara umum dulu. Rasulullah mengatakan, saya ini diutus itu tujuannya hanya satu saja, supaya kamu jadi orang baik. Nah, gitu. Kata Nabi itu. Jadi Nabi tugasnya tidak ada dalam, kalau secara ini, ya. Lah Nabi apa nggak ada tujuan menyejahterakan? Kok tujuannya hanya menyempurnakan akhlak? Jawabnya sederhana. Bahwa dengan akhlak yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang amanah, yang kompeten, yang loyal, yang adaptable, itu akhlak semua lah. Akhlak itu akan menentukan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu nanti akan datang sendiri ketika kita berakhlak. Itu logikanya. Jadi saya ulang Bapak Ibu, tugasnya Nabi itu ke dunia ini hanya satu saja. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Lanjut. Terus lanjut. Terus, nah inilah
Mengapa saya memilih surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian? Al-Fatihah itu kan surat yang pertama kali. Yang pertama kali dalam Al-Quran. Maka saya ingin membaca surat Al-Fatihah ini supaya Bapak Ibu ini bukan menjadi penonton, bukan perusahaan yang di level yang bawah, tetapi menjadi level yang teratas. Level yang teratas, alhamdulillah lah. Seluruh keringat Bapak Ibu, doa Bapak Ibu, sujud di sini, berdoa bersama, akhirnya membuahkan capaian yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirut tadi itu, bahwa hari ulang tahun ke-41 ini katanya tadi kita sudah pada taraf di mana kita sudah recognize, sudah direkognisi, sudah diakui sebagai perusahaan yang layak untuk diperhatikan tadi itu. Hari ulang tahun keberapa ini? 41. Ya, kita baca sholawat Nabi supaya berkah pada 41 ini. 41 itu kan 4 tambah 1 tuh, kan 5 loh. 5 itu kan rukun Islam tuh. Ya. 4 tambah 1 juga Pancasila. 4 dikurangi 1 3. Nah, 3 itu dasar-dasar agama. Ya, iman, Islam, ihsan. Iman itu belief, kemudian Islam itu standar, beragama yang standar, ihsan itu lebih dari di atas standar. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, surat ini kan surat yang paling sering kita baca, betul Pak ya? Paling sering kita baca. Setiap kita sholat kita baca surat Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah itu yang paling laris kan Inna Atoina atau Kulhu. Nah, itu kalau sehari tidak baca itu sariawan. Kita jadi makmum kalau imamnya itu baca itu mesti kita selesai kemudian bagus, singkat, padat. Senang. Kalau jadi imam terus baca Sabbihisma Rabbikal A'la itu kalau orang Surabaya double gitu. Orang Surabaya ini Pak. Ya, sering kita baca lah. Kenapa saya sampaikan di sini? Maka jadilah insan ingka yang paling sering disebut, menjadi viral lah, menjadi viral. Siapa yang prestasi? Ingka lagi. Siapa yang dapat bonus besar? Ingka lagi. Siapa yang mewakili Indonesia untuk ingka lagi. Sering disebut. Maka ketika kita baca Fatihah, kita upayakan bahwa kita menjadi orang yang paling sering disebut. Disebut apanya? Nah ini surat Al-Fatihah itu juga surat yang paling banyak namanya. 1, Fatihah. Terus yang kedua Ummul Quran. Ada juga Ummul Kitab. Ini namanya loh Pak. Surat dalam Al-Quran itu yang paling banyak disebut namanya itu yang ini. Paling kaya nama. Asy-Syafiyah. Ada Ar-Ruqyah. Ada Al-Asas. Maka saya sampaikan surat Al-Fatihah pada HUT ke-41 ini. Kita harapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian menjadi insan ingka yang paling banyak prestasinya. 1 orang tapi prestasinya banyak gitu loh. Ini Bapak Ibu, kalau kita mati lalu disebut saya senang sekali orang itu orang dermawan, nah itu bagus. Tapi kan hanya 1. Kalau bisa meninggal kemudian disebut siapa dia itu? Oh, dia itu dermawan. Dan dia itu Masya Allah peduli kepada orang kecil. Siapa? Wah, dia itu yang membuat sejarah di perusahaan ini. Bikin sejarah. Ide-idenya cemerlang loh. 3 toh. Apalagi, wah dia itu paling suami yang paling setia pada istrinya. Tidak pernah bikin masalah. Wah, ini istri yang paling solihah. Pokoknya
Jadi semakin banyak kita disebut prestasi kesalahan kita, itu semakin besarlah pahala kita dan kemuliaan kita di antara manusia dan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala. Sekali lagi Pak, coba pitch kontrolnya kurang bagus. Cengkoknya kurang enak sedikit ya. Sama-sama yang semangat. Alhamdulillah. Dapat kue toh? Sudah toh? Ayo, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Nah, sekarang kita yakini sajalah bahwa Rasulullah senang sekali, Allah senang sekali ada orang memanggil nabinya, dan kenapa tidak mungkin Rasulullah datang pada jam ini? Allah itu Maha Kuasa. Anggap saja Rasulullah datang di tempat ini untuk menyemangati Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang the first, menjadi the winner, ya, the most outstanding person dan seterusnya ya, gitu. Kita sekarang menyambut kehadiran ruh Rasulullah di PT Inka ini, karena di sini kita baca selawat bersama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru mada'a lillahi da'i sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hidup ini kan hanya sekali ya Pak. Hidup ini kan hanya sekali. Maka dalam hidup yang sekali ini, tolonglah kita menjadi orang yang membuat sejarah. Membuat sejarah. Nah, itulah yang doanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan lanjut Pak. Nah ini, ulangi kata-kata saya Pak ya. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 84. Ulangi kata-kata saya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini kita doa, ya Allah, jadikan nanti sampai kapanpun namaku ini disebut oleh seluruh generasi. Masya Allah, nanti kalau Bapak Ibu prestasi, berjasa besar dalam mengembangkan perusahaan di mana kita bekerja, lalu nanti kita mungkin sudah meninggal, kemudian ada orang menyebut itu dulu idenya bla bla bla, itu dulu tangan dinginnya bla bla bla. Ketika orang menyebut begini Pak, itu orang yang di dalam kubur yang disebut itu dimuliakan Allah, dihormati Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan dibalik, jangan dibalik. Masya Allah, jangan sampai meninggal kemudian orang menyebut ya dia itu dulu yang bikin masalah. Nah ini kasihan dia, disebut sekali saja masalahnya itu dapat dosa. Ah itu dulu yang ini yang jelek-jelek. Naudzubillah. Bapak Ibu, melalui acara ini kita berusaha sedemikian rupa supaya kita nanti suatu saat kapanpun kita itu tidak ada, kita pensiun, kita apa, tetap nama kita karena kita membuat sejarah kita disebut, dan setiap sebutan baik itu adalah doa yang luar biasa. Waj'alli, ayo
lisana sidqin fil akhirin. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Nah, sekarang kita memasuki ayat 1. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Perhatikan di situ. Bismi itu artinya dengan nama atau atas nama. Atas nama. Bapak Ibu sekalian, namanya Allah itu banyak. Berapa? 99. Tapi Bapak kan tidak pernah bertanya, kenapa ketika Allah memperkenalkan dirinya itu kok yang disebut Ar-Rahman? Kok tidak Allah yang maha menyiksa? Kok tidak Allah yang maha perkasa? Tapi aku perkenalkan, Quran itu dibuka pertama kali kan Bismillah. Kenapa Allah kok memperkenalkan dirinya itu dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang? Itu supaya Bapak Ibu, supaya pertemuan pertama kali itu yang diingat adalah kasihnya Allah itu. Jadi akhirnya setiap Allah disebut, ya kita ingat Allah yang maha pengasih. Maka siapapun yang menjadi insan ingkar ini, tutur kata kita itu adalah bagian dari marketing kita. Kebersihan kita itu marketing kita. Kejujuran kita itu marketing kita. Cara senyum kita, jabat tangan kita, seluruhnya itu marketing kita. Maka mengapa Allah memperkenalkan dirinya itu dengan sifat yang luar biasa diingat? Ya, itulah yang dikenal dalam teori sekarang itu yang dikatakan oleh psikolog itu first impressions are made before we say anything. Sebenarnya kalau kita ketemu orang, Bapak bertemu dengan orang, itu hanya beberapa detik sudah tahu orang ini tipenya apa, mengesankan atau tidak. Nah itu. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan kita harus hati-hati di dalam melayani orang, ya. Karena apa? Cara bicara kita, duduk kita, busana kita, senyum kita, itu semuanya itu bagian dari menentukan ada kesempatan atau tidak. Nah, itu makanya di situ in every interaction lies opportunity. Setiap interaksi dengan orang itu ada selalu kesempatan. Lalu Bapak Ibu sekalian, atas nama Allah itu kita baca berkali-kali. Berarti Bapak Ibu, jangan melakukan apapun kalau itu memang tidak benar menurut aturan perusahaan. Rule. Kita harus tahu bahwa ini benar menurut agama apa enggak? Ini benar menurut undang-undang negara apa enggak? Ini benar menurut aturan perusahaan apa enggak? Jadi bismillah itu atas nama Allah, berarti seluruh apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semuanya itu harus punya dasar pembenaran di dalam aturan negara, aturan perusahaan, dan aturan agama. Betapa indahnya ya kita memikirkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillah tidak boleh digunakan yang tidak baik, tidak boleh. Minum miras kemudian marilah kita istighosah. Oh, miras pasti istighosah. Kita melakukan pencurian ini, kita baca sholawat dulu 1000 kali. Tidak boleh. Bismillah tidak boleh. Meresmikan pusat pelacuran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Pokoknya yang tidak baik tidak boleh. Bismi itu atas nama Allah. Lanjut. Ayat kedua, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya? Sekali lagi. Ya, ini ngajari kita Bapak Ibu sekalian, jangan mengharap apresiasi, tapi jadilah orang yang selalu memberi apresiasi. Tadi Pak Dirut sudah mengatakan, ini saya sudah tahu, ini orang-orang ini yang harus diapresiasi. Itu alhamdulillah. Tapi kita jangan sampai pikiran kita itu ingin dapat apresiasi. Tapi jadilah orang yang selalu memberi apresiasi. Apresiasi itu tanpa kita minta. Kalau kita itu memang berprestasi dapat apresiasi.
Kalau luput dari apresiasi orang, tidak apa-apa, pasti kita dapat apresiasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir positif, be happy, jangan mengeluh, sebab ia menunjukkan stres dan cacat iman. Bapak Ibu, stop mengeluh, jangan mengeluh. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Apa sebab? Ini loh, Jalaluddin Rumi mengatakan, yakinlah apa yang gagal diraih hari ini tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu gagal dalam satu hal, tenang saja, yakinlah bahwa apa yang akan terjadi itu lebih baik dari apa yang gagal kita raih di tangan kita. Jalaluddin juga mengatakan, yakinlah apa yang hilang pasti diganti Tuhan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Ibu-ibu yang sedikit-sedikit alhamdulillah tidak pernah mengeluh, itu biasanya awet muda, awet muda. Pokoknya yang cepat-cepat tua itu yang diceritakan yang tidak enak aja. Pak Dirut tadi itu yang ceritakan senang-senang aja tuh, senang gitu. Ya ada problem tapi dihadapi, ada tantangan tapi kita lalui. Oke, lanjut. Ayo kita baca bersama ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Perhatikan dalam surat Fatihah itu diulang 2 kali. Bismillah ya, sini lagi. Apa artinya? Jadilah pengasih semua manusia, jadilah pengasih semua hewan. Sekarang ini alhamdulillah lah, kita itu sudah berkembang menjadi masyarakat yang sudah lebih mencintai hewan daripada sekarang ini justru mencintai manusia itu yang tidak seberapa sekarang ini itu ya. Saya lihat beberapa orang itu malam hari jam 1 itu bawa mobil, bawa makanan kucing itu, cari di tempat-tempat kucing itu diberi makan. Anjing-anjing yang luka itu diobati semua, itu sayang. Tapi yang kepada manusia tidak sayang, itu heran ya. Justru dibunuh, disiksa. Nomor 2, raihlah prestasi dunia untuk prestasi akhirat. Bapak Ibu sekalian, kasih Allah itu jumlahnya 100. Berapa? 100. Yang 1 diberikan di dunia ini. Yang 99 masih disimpan Allah, nanti hanya diberikan Allah untuk kita terima nanti setelah kematian. Maka kalau Bapak Ibu ini bekerja hanya takut atasan, hanya karena untuk hal-hal yang bersifat duniawi, sayang sekali. Bapak hanya dapat 1 dan tidak dapat yang 99. Maka bekerjalah memang untuk prestasi dunia, tapi tujuan kita adalah untuk prestasi akhirat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, tantangan kita sudah luar biasa loh Pak. Tidak ada yang jamin loh Pak, Inka itu masih tetap eksis loh. Betul ya Pak ya? Betul loh Pak ya? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Perusahaan-perusahaan yang sebesar begitu tiba-tiba dalam waktu yang dekat jatuh. Itu digambarkan dalam surat Al-Waqiah. Khafidatur rafi'ah. Pada hari kiamat besok, orang yang di dunia itu melejit tiba-tiba down. Orang yang di dunia itu rendah tiba-tiba naik. Itu gambaran yang ketidakpastian dunia seperti ini. Kampus-kampus yang besar. Ini Pak ya, saya beritahu saja. Kemarin kita bicara soal kampus. Kampus-kampus yang besar, yang dulu pembayar pajak terbesar sekian miliar sekian tahun, sekarang ini tidak ada separuhnya dan berganti ke kampus-kampus yang dulu tidak diperhitungkan. Nah disinilah kita tidak cukup hanya berpikir secara otak ya, tapi kita juga perlu berdoa supaya otak kita yang kemampuannya itu hanya 100, Allah menambah dengan doa itu menjadi 200, sehingga kita punya ide-ide yang bagus. Punya ide-ide yang bagus. Doa nanti setelah sholat, Bapak Ibu jangan berdoa untuk diri sendiri. Kalau Bapak Ibu berdoa, wahai Allah,
berikan kejayaan untuk PT Inka, lalu Bapak setelah itu pensiun, kemudian nanti orang-orang yang bekerja di sini memperoleh kesejahteraan, Bapak jangan khawatir, yang berdoa itu sepanjang hidupnya dapat saham pahala karena kejayaan itu dulu diucapkan akan sebagai doa orang itu dari kita tahu. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Ar-Rahmanir Rahim itu Allah Maha Penyayang. Ya, jadi jangan merasa sendirian. Kalau punya problem jangan merasa sendirian. Sebab apa? Allah Maha Penyayang, hadir. Jangan merasa sendirian. Allah pasti hadir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lanjut. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayo. Ini Pak, kalau kita baca ini kita merinding loh Pak. Allah besok pasti akan mengadili manusia. Hati-hati. Berpikirlah dua kali. Berpikirlah dua kali sebelum mengucapkan sesuatu. Sekarang ini ada proses orang masuk penjara hanya karena salah bicara. Coba hati-hati. Toh, ada orang yang asalnya muslim kemudian disebut non muslim karena salah bicara. Hati-hati. Bertindak, bersikap itu tolong hati-hati. Think today and speak tomorrow. Berbicaralah sekarang dan baru diomongkan besok. Speaking without thinking is like shooting without aiming. Berbicara tanpa berpikir itu seperti memanah yang tanpa arah. Nanti akhirnya yang dipanah dirinya sendiri. Nah, itu toh hati-hati. Makanya di sini perhatikan, orang yang lolos dari KUHP atau memenangi pengadilan dunia, oke, dengan segala caranya akhirnya pengadilan dimenangkan. Kalau dia salah Pak, tidak bisa akan memenangi pengadilan akhirat, tidak ada. Sekarang dia selamat, ada ya waktu jabat selamat, kemudian setelah 3 tahun tidak jabat, kemudian baru kena, itu dunia. Tapi kalau akhirat itu, orang yang lolos dari hukuman dunia tidak mesti lolos dari hukuman akhirat. Maliki Yaumiddin. Maka hati-hati Bapak sekalian, hati-hati. Bekerja yang benar, yang amanah. Amanah. Kemudian yang kedua apa? Akhlak kita apa saja? Amanah. Yang kedua apa? Kompeten, cerdas. Otaknya cerdas, punya keahlian, dan seterusnya. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami meminta. Sekali lagi, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami meminta. Minta dulu apa mengabdi dulu? Berarti mendahulukan hak apa kewajiban? Ya. Kadang-kadang kita ini kewajibannya belum dilakukan, tapi yang dituntut itu haknya. Ini menyalahi Fatihah. Menyalahi Fatihah ini, menyalahi Fatihah. Lanjut. Sebentar. Iyyaka na'budu. Kami, berarti kan Pak, kata kami itu betapa kita harus kolaboratif loh. Kami itu loh. Fatihah itu tidak bicara berikan aku petunjuk, aku menyembah, aku minta, enggak, tapi kami, kebersamaan. Susahlah sehebat apapun orang di sini kalau itu enggak ada kerjasama enggak bisa. Apalagi sekarang dunia hampir sudah, kalau tidak punya kerjasama enggak mungkin bisa itu, karena kita sudah terkait di seluruh semesta ini, apa saja usaha harus bisa punya usaha yang bersama-sama. Ini hebat ya. Iyyaka na'budu. Membangun rumah tangga ya begitu, suami istri harus match, anak bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita percepat, langsung next Pak. Ya ini
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan di situ. Ayo bersama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ ada Pak, an'amta 'alaihim itu tipe 1. Al-maghdub 'alaihim tipe 2. Dolin tipe 3. Jadi di dalam Fatihah itu ditunjukkan, kamu ingin jadi orang yang manusia yang putih, ataukah kamu menjadi orang yang abu-abu. Maghdub itu dia itu punya iman, tapi kelakuannya tidak benar. Kelakuannya tidak benar, itu abu-abu itu. Disebut muslim kok begitu, disebut tidak muslim kok syahadat. Tidak jelas, GJ nggak jelas. Putih, abu-abu atau hitam. Menawarkan Allah. Sangat baik, cukup baik, atau buruk, pilih sekarang. Allah mempersilahkan. Tetapi ingat bahwa seluruh pilihan itu harus sadar ada konsekuensinya. Amin. Ya Allah, kami mohon supaya semua yang hadir di sini, keluarga kami semua, keluarga besar semua ini menjadi orang-orang termasuk yang tipe 1. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Sekarang kita lanjutkan dengan dialog atau bincang-bincang mengenai apa saja. Kami persilahkan, nggak apa-apa tanpa moderator, saya sendiri. Silakan Pak. Iya, silakan Pak, Mas. Silakan Mas, nggih, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bagus. Saya ingin bertanya Pak, dari mendengar ceramah Bapak tadi, semuanya menguliti tentang akhlak hanya dengan satu surat. Betul. Jujur, sebenarnya itu bisa diterapkan oleh semua orang Pak, khususnya baik di kehidupan maupun di pekerjaan kita masing-masing. Satu hal Pak, pertanyaan dari saya, bagaimana Pak caranya dari pelajaran yang kita dapat tadi dari Bapak, kita bisa istiqomah dalam menjalankannya Pak, supaya benar-benar bukan hanya bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik dan berkelanjutan. Kurang lebih gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Tolong Pak Subi itu diberi hadiah buku. Suruh milih saja mana yang disuka itu. Ada buku terapi sholat bahagia, ada buku was-was, ada buku doa, ada buku untuk kesembuhan, ada. Silakan Pak, mana yang dipilih, Mas? Cerdas, itu cerdas, tapi milih yang bagus itu, milih. Begini. Siapa namanya tadi? Bagus, bagus memang bagus. Ya. Ini Mas Bagus ya. Ini kan begitu indah toh. Bapak perhatikan, berapa ayat ini? 7. Betul toh? 7. Tawaf itu berapa putaran? Kalau kita memperhatikan ini sama dengan kita tiap hari berhaji, karena membayangkan kita sedang berputar dengan 7 putaran ini, membayangkan satu pesan, tiap ayat kan ada pesan besar. Nah sekarang persoalannya bisa enggak itu? Gini caranya Mas. Ada namanya stages of memory. Tahap-tahap memori. Ini Mas Bagus ya. Penjelasan saya ini itu diangan-angan terus setiap hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Paham toh? Dimasukkan di memori. Nanti ketika Anda memasukkan itu pertama 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu masih dalam short term memory. Itu memasukkan tapi dalam jangka pendek hilang. Kalau untuk sholat enggak bisa. Hilang. Tapi masukkan ke dalam namanya long term memory. Sini.
Setelah sudah masuk di sini memori, kemudian namanya recalling, memanggil kembali. Jadi ini install, yang lama itu install, ya. Kemudian recall, memanggil. Jadi kalau Mas ini sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 7 bulan pun tidak apa-apa, renungkan ini. Kemudian nanti kalau sudah di long term memory, Fatihah itu bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak boleh main-main, namanya gitu. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Senang, apapun yang diputuskan Allah itu pasti terbaik. Ya Allah, hapuskan saya untuk minta dipuji, tapi jadikan aku ini orang yang selalu menghargai orang. Terus itu. Nah, nanti setelah itu Mas Bagus, bagaimana cara istiqomah? Kalau nanti Mas Bagus sudah bisa merasakan nikmatnya, pasti ingin mengulang. Itu Mas Bagus ya. Pertanyaan bagus sekali. Namanya bagus. Alhamdulillah. Saya beri hadiah buku yang bagus juga. Oke. Terima kasih Mas Bagus. Ada lagi silakan. Yang ibu-ibu atau mbak-mbak, mudah-mudahan hari ulang tahun 41 ini nanti dalam tahun ini yang belum menikah semua. Ya, alhamdulillah. Yang janda, yang duda segera bisa dipertemukan. Ada ibu-ibu yang bertanya, Mbak? Bebas kalau gitu bapak-bapak di sini. Ada, silakan Pak. Iki ngantuk apa saking pahami, apa saking kepingin cepet mulai. Bapak enak langsung pulang lah. Saya Surabaya jauh tuh. Oke. Ada Pak? Kalau tidak ada ya yang undang saja Pak Arif. Pak Arif barangkali bertanya Pak. Silakan Pak Agung. Cukup? Senang kalau tanya cukup itu mesti. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-41 PT Inka. Mudah-mudahan jaya ya. Ulangi puisi saya ada puisi judulnya Aku Diam. Judulnya apa? Aku Diam. Coba ulangi kata-kata saya semua ya sebagai penutup. Tidak ada ceramah lagi sudah ya. Orang di timur berkata, bulanlah yang paling indah. Aku diam. Orang di barat berkata, mataharilah yang paling indah. Aku diam. Memang judulnya Aku Diam toh. Orang di selatan bilang, lautlah yang paling indah. Aku tetap diam. Orang di selatan bilang, gununglah yang paling indah. Aku tetap diam. Tapi jika mereka bertanya, aku akan mengatakan PT Inkalah yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.